antara tafsir Mar'a Labid ya atau Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan tafsir Jalalain. Nah, langsung saja ya ke abstrak. Poin pertama di sini penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keragaman penafsiran terhadap makna simbolik 11 bintang. Ya, dalam surah Yusuf disebutkan ya abati ini itu ahada asyara kaukabah. Ya 11 bintang di sini yang akan apa namanya tesis ini eh, apa namanya jelaskan begitu dan matahari dan bulan dalam mimpi Nabi Yusuf yang menjadi awal kisah beliau dalam Al-Qur'an. Penelitian ini juga adapun tujuannya untuk menganalisis penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf serta menemukan persamaan dan perbedaan antara tafsir Mar-Alabid dan tafsir Jalalain serta mengungkap implikasi teologis, pedagogis dan sosial yang terkandung di dalamnya. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan tentunya dengan pendekatan kualitatif ya. Teman-teman juga bisa baca di proposal yang anak kirim ya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tafsir ini secara substansial sepakat bahwa 11 bintang itu melambangkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Matahari melambangkan ayahnya dan kemudian bulan melambangkan ibunya. Ibu di situ dulunya itu sebagai bibi, kemudian meninggal eh, apa namanya istri Yakub dan dijadikan sebagai ibu. Kemudian adapun perbedaan dari dua tafsir ini terletak pada metodologi ya dan corak penafsiran di mana tafsir Jalalain cenderung ringkas ya langsung menyebutkan makna di situ dan lugawi sederhana sedangkan tafsir Mar-Alabid ini dia tidak menyebutkan spesifik makna ayah dan bapak atau 11 bintang di ayat tersebut melainkan di jawabannya itu ada di ayat 100. Jadi ini eh, peneliti merasa ini sangat menarik ya untuk dikupas tuntas terkait dengan ini. Kemudian setelah itu ditutup dengan eh, apa namanya apa penelitian ini adanya ru'ya sebentar ya. Nah, betul. Setelah itu ditutup dengan di sini kita akan mengkaji ya dalam penelitian ini ada nilai-nilai pendidikan, keluarga, ya komunikasi orang tua dan anak, ya pengelolaan konflik akibat hasad serta pembentukan karakter berbasis kesabaran, kebijaksanaan begitu. Ya kata kunci simbolisme mimpi Nabi Yusuf, surah Yusuf tafsir Malalabid. Nah, seperti itu teman-teman dan tafsir Muqarrar. Latar belakang Al-Quran merupakan mukjizat ya yang tertinggi dan surah Yusuf disebut sebagai ahsan al-qasas, kisah terbaik. Mimpi Nabi Yusuf dikategorikan sebagai ru'ya shadiqah, ya mimpi yang benar, wahyu, bagian dari kenabian. Simbolisme 11 bintang, matahari dan bulan dalam Quran surat Yusuf 4 memunculkan beragam penafsiran di kalangan mufasir. Ya, kajian komparatif antara tafsir Maralabid Nusantara dan tafsir Jalalain klasik sangat penting ya untuk dibahas atau diungkap dimensi teologis, pedagogis dan sosialnya termasuk relevansinya terhadap komunikasi keluarga terutama sekarang ini kan kita banyak mendengar ya terdapat permasalahan atau fenomena fatherless kontemporer ya. Seorang ayah ada di rumahnya tapi anak tidak merasa kehadiran seorang ayah begitu ya mungkin karena sibuk bekerja makanya penelitian ini sangat-sangat penting untuk masalah ini gitu. Kemudian identifikasi masalah di sini ada 4 ya. Pertama, keragamaan penafsiran, kemudian distingsi metodologis. Keragaman penafsiran itu adalah beragamnya penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf di kalangan para mufasir klasik dan kontemporer gitu. Distingsi metodologis, distingsi metodologis adalah perbedaan metodologi dan corak antara tafsir Ma'aralabid dan tafsir Jalalain belum dikaji secara komparatif. Kemudian perbedaan metode ya, terdapat variasi pemahaman terhadap simbol-simbol mimpi Nabi Yusuf yang disebabkan
oleh perbedaan metode pendekatan dan corak penafsiran yang digunakan para mufasir, di mana sebagian lebih menekankan aspek kebahasaan secara ringkas, sementara yang lain mengembangkan penafsiran melalui pendekatan naratif, riwayat, serta dimensi spiritual. Jadi tafsir Maralabit ini lebih ke riwayat-riwayat ya, riwayat Ibnu Ma'thur, sedangkan jalan ini lebih ringkas. Kemudian dimensi belum terkaji ya, dimensi teologis, pedagogis, spiritual, dan sosial simbolisme mimpi Yusuf belum dieksplorasi secara mendalam. Itulah identifikasi masalahnya. Kemudian rumusan masalah dan pembatasan masalah ya. Ada tafsir Maralabit, kemudian tafsir jalan lain, dan persamaan dan perbedaan. Ya, bagaimana penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf? Kemudian bagaimana penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf? Bagaimana penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf dalam surah Yusuf menurut tafsir Maralabit? Kemudian bagaimana penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf dalam surah Yusuf menurut tafsir Jalalain? Dan yang ini apa persamaan dan perbedaan metodologi, corak, serta implikasi teologis, pedagogis, dan sosialnya. Rumusan masalah dan pembatasan masalah. Teman-teman sekalian di sini fokus pada pembatasan ya. Kajian ini difokuskan pada simbolisme mimpi Nabi Yusuf dalam Quran surah Yusuf ayat 4 dan realisasinya dalam Quran surat Yusuf ayat 100 melalui studi komparatif antara tafsir Maralabit dan tafsir Jalalain. Pembahasan dibatasi pada analisis makna simbolik, persamaan perbedaan, penafsiran kedua mufasir, serta implikasinya terhadap dimensi teologis, pedagogis, dan sosial. Rumusan masalah utama di sini memiliki masalah utama, yaitu bagaimana komparasi penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf dalam surah Yusuf antara tafsir Mar'alabit dan tafsir Jalalain, serta implikasinya terhadap dimensi teologis, pedagogis, dan sosial. Kemudian ada empat ya empat masalah di bawahnya. Bagaimana penafsiran simbolisme Nabi Yusuf menurut tafsir Marlabit, bagaimana penafsiran simbolisme Nabi Yusuf menurut Jalalain, kemudian apa persamaan perbedaan, dan kemudian apa implikasi teologis, pedagogis, dan sosial dari penafsiran tersebut. Tujuan penelitian teman-teman sekalian ini ada banyak, Anak ngambil 4 saja dari sini ya untuk Anak tampilkan. Pertama, mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf dalam tafsir Mar'alabit. Kemudian tujuan kedua, mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf dalam tafsir Jalalain. Kemudian 3, menganalisis persamaan dan perbedaan metode, gaya, serta pendekatan antara kedua tafsir dan menafsirkan simbolisme mimpi Nabi Yusuf. Tujuan keempat, mengungkap implikasi teologis, pedagogis, dan sosial serta relevansinya bagi pendidikan karakter dan spiritualitas Islam kontemporer ya. Manfaat penelitian, teman-teman sekalian ya, ini untuk menghemat waktu ya. Ini bisa dibaca saja ya. Penelitian ini memberikan kontribusi ganda ya. Ada teoritis dan praktis gitu ya. Teoritis, kontribusi akademis bagi kajian tafsir Muqaran, memperkaya khazanah keilmuan Islam tentang simbolisme mimpi, referensi bagi penelitian tafsir dan simbolisme simbolisme mimpi Islami, memperdalam pemahaman perbedaan metodologi tafsir Nusantara dan klasik. Praktis, wawasan pendidikan moral spiritual dari simbolisme mimpi Yusuf, refleksi bagi orang tua dan lembaga pendidikan Islam, mendukung pendidikan karakter, sabar, bijak, jujur, dan manajemen konflik, referensi isu sosial kontemporer ya, fatherless phenomenon ya, dan komunikasi keluarga. Kerangka teori teman-teman sekalian, di sini ada 4. Pertama, konsep ru'yah dalam Islam, teori simbolisme Al-Quran, metode tafsir Muqaran, perbandingan metodologi, dan corak tafsir Mar'alabit dan tafsir Jalalain sebagai pijakan analisis komparatif. Kemudian kerangka 1 bisa dibaca juga ya, kerangka 2, kerangka 3 dan 4 ya. Itu bisa ini ya. Teori tafsir Muqaran digunakan sebagai metode analisis untuk membandingkan penafsiran simbolisme mimpi Nabi Yusuf dalam tafsir Mar'alabit dan tafsir Jalalain. Sedangkan kajian terhadap metodologi dan corak kedua tafsir digunakan untuk memahami karakteristik objek yang dibandingkan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya. Tafsir Mar'alabit ya, ini mungkin sedikit perbedaan teman-teman bisa lihat ya. Pendekatan linguistik dari fikih, metode ijmali ringkas, corak sufisik spiritual,
ya kuat dalam riwayat. Karya Nawawi Al-Bantani, karya penjabaran makna batin. Kayak sistematis dan terstruktur, fokus pada i'rab, gramatika, penjelasan makna padat dan langsung, karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Suyuti. Tinjauan pustaka, Ana mengambil 4 ya, sebagaimana juga yang disampaikan di panduan di sini. Yang pertama punya Nurul Aulia, pembahasan pernah dibahas tentang epistemologi mimpi Nabi Yusuf, pendekatan psikologis dan epistemologis terhadap ru'yah dalam surah Yusuf. Di sini belum dijelaskan ya terkait dengan komparatif serta yang Ana sampaikan tadi. Kemudian ada juga Hanik Makhliatus Siska ya, menganalisis sastra psikologis kisah Nabi Yusuf, kajian naratif dan dimensi psikologi tokoh. Kemudian Mariatul Nur Rahma, model komunikasi keluarga dalam kisah Yusuf. Nah, ini masuk sedikit ya, tapi di sini tidak dibahas tentang komparatif perbedaan. Kemudian Alfiana kritik terhadap riwayat Israiliyat. Malah Alfiana di sini dia lebih fokus ke Israiliyat saja, ya, yang ada dalam surat Yusuf ya, begitu. Metodologi dan sistematika penulisan, ya teman-teman sekalian, begini merupakan pendekatan metodologis yang digugakan dalam penelitian, jenis penelitian perpustakaan dengan pendekatan kualitas sumber data primer, sekunder ya. Nah, ini bisa dijelaskan. Nah, teman-teman langsung masuk saja ke metode penelitian sebelum diakhiri ya. Jenis dan objek tentunya ya kita Quran surat Yusuf, kemudian relevansinya di surat Yusuf Afan. Objeknya itu Quran surat Yusuf ayat 4, kemudian relevansinya ada di surat 100 ya. Di sini surat 100 di sini dijelaskan nantinya apa itu 11 bintang. Sumber data primer Al-Quran dan 2 tafsir sekunder literatur pendukung, pengumpulan studi dokumenter ya, identifikasi ayat, kemudian klasifikasi data tafsir, dan terakhir analisis data deskriptif ya, analisis komparatif, trigulasi sumber. Sistematika penulisan teman-teman sekalian, Ana izin baca bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode sistematika ya. Bab 2 landasan teori dan tujuan dan tinjauan umum, konsep mimpi, simbolisme Al-Qur'an, tinjauan surah Yusuf. Bab 3 biografi mufasir ya dan metodologi tafsir, profil Nawawi Al-Bantani dan pengarang Jalalain. Kemudian ada metodologi tafsir masing-masing. Bab 4 analisis komparatif penafsiran aspek linguistik, logo, tematik perbandingan, dan implikasinya. Bab 4 penutup, bab 5 afan penutup, membuat kesimpulan dari hasil analisis komparatif. Seperti itu teman-teman sekalian. Itu mungkin dari Ana ucapkan syukron jazakumullah khair. Ya, semoga di ACC. Syukron. Silahkan mungkin setelah Ana. Syukron ketua. Syukron Ustadz. Itu mungkin dari Ana. Bismillah, izin lanjut. Monggo silakan berikutnya sesuai urutan di list kelompok aja ya. Iya, Ana Ustaz. Maaf Baik Ustaz. sebelumnya, maaf sebelumnya ya. Ini kita hanya presentasi saja atau ada tanya jawab atau seperti apa? Kalau seumpama ada pembedahan, tanya jawab atau kritik, saya sarankan satu persatu agar kita lebih fokus. Dulu Ya, semua aja, nanti nggak oh kebagian, semua. Pak. Nah, kalau satu persatu nanti asik-asikan kita habis waktunya. Oh gitu Nah, ya. jadi semua saja, baru nanti kita tanya semuanya kan, empat nih. Soalnya nggak cukup waktunya kalau nggak dibahas empat langsung. Ya, silakan. Ya silakan lanjut lagi. Ana Ustaz Ibnu Nasrullah izin melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Izin Pak Dokter dan teman-teman, ya Ana insya Allah akan menulis dan mengangkat judul dari fenomena ataupun yang sedang booming ya, sedang viral akhir-akhir ini. Afan Pak Dokter, Ana beda dengan UTS kemarin. Ana rubah judulnya. Insya Allah Ana akan menulis etika komunikasi antar umat beragama dalam film Pesta B2 Perspektif Al-Quran. Ya, yang pertama latar belakang dari Afan Pak Dokter, Ana baru menulis kerangka saja.
Insya Allah untuk proposalnya menyusul latar belakang dari realitas plural menuju urgensi Qurani. Konteks makro, pluralitas dan persepsi media Indonesia adalah masyarakat plural. Film menjadi medium dominan yang secara aktif membentuk persepsi publik terhadap kelompok agama. Kemudian katalisator polemik film Pesta B2, film ini memicu perdebatan serius di ruang publik terkait presentasi isu-isu keagamaan yang sensitif. Kemudian standar ideal tuntunan Al-Quran. Al-Quran secara tegas mengajarkan komunikasi antar umat yang santun, adil, dan penuh hikmah. Kemudian fokus masalah urgensi evaluasi diperlukan kajian kritis untuk menilai kesesuaian representasi komunikasi dalam film tersebut dengan nilai-nilai luhur. Lanjut, peta literatur dan gap riset. Yang sudah ada kajian tentang toleransi beragama dalam secara umum. Kemudian analisis film yang didominasi oleh perspektif sosiologi dan ilmu komunikasi sekuler. Apa yang belum ada? Belum banyak penelitian yang menghubungkan etika komunikasi Qurani langsung dengan medium film. Kemudian yang berikutnya, nihilnya kajian khusus terhadap film Pesta B2 dari perspektif Al-Quran karena film ini baru. Kemudian belum ada model evaluasi komunikasi antar umat beragama yang murni berbasis nilai Quran. Insya Allah ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut, membangun jembatan antara tafsir Al-Quran dan analisis sinematik. Insya Allah Ta'ala. Yang berikutnya, formulasi masalah. Tahap pertama, objek analisis. Bagaimana representasi komunikasi antar umat beragama yang ditampilkan dalam film Pesta B2. Tahap yang kedua, kerangka teori. Apa saja prinsip-prinsip etika komunikasi antar umat beragama menurut pandangan Al-Quran. Kemudian tahap ketiga, sintesis kritis. Bagaimana kesesuaian antara presentasi komunikasi dalam film tersebut dengan prinsip-prinsip komunikasi Qurani. Yang berikutnya, kebaruan dan signifikansi penelitian. Novelty-nya, objek baru mengangkat film Pesta B2 fenomena budaya populer ke dalam ranah kajian tafsir yang serius. Yang berikutnya, pisau analisis memposisikan perspektif Al-Quran sebagai standar evaluasi mutlak terhadap produk media modern. Pembahasan berikutnya, integrasi metodologis, memadukan kekayaan tafsir tematik maudu'i dengan ketajaman analisis film. Penutup, dampak atau harapannya akademis memperkaya literatur, diskursus, dan kajian pada ilmu Al-Quran dan tafsir di era digital. Praktisnya menjadi landasan untuk mendukung dan menciptakan iklim komunikasi antar umat beragama yang lebih etis dan harmonis di Indonesia. Ya, jika Anda tarhis atau rangkum, insya Allah penelitian ini bertujuan mengkaji etika komunikasi antar umat beragama dalam film Pesta B2 dengan menggunakan perspektif Al-Quran. Film tersebut dipilih karena menimbulkan perdebatan publik terkait isu keagamaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana komunikasi antar agama direpresentasikan dalam film. Kemudian dengan prinsip-prinsip komunikasi Qurani seperti hikmah, keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog yang santun. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Al-Quran sebagai standar evaluasi terhadap produk budaya populer berupa film, khususnya film Pesta B2, yang belum banyak dikaji dalam studi tafsir dan komunikasi Islam. Baik, ini dari Ana. Syukran, jazakumullah khairan. Boleh dilanjut ke yang berikutnya.
Baik, saya izin melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Dr. Zakaria Husin Lubis selaku dosen pengampu, serta teman-teman sekalian. Di sini saya, Putri Nur Fadiah, akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Etika Interaksi Sosial dalam Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etika interaksi sosial dipahami dan ditafsirkan oleh dua ulama besar Indonesia, yaitu Hamka dan Quraish Shihab. Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Secara garis besar, penelitian ini menemukan bahwa kedua mufasir memiliki persamaan dalam menekankan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, penghormatan, persaudaraan, serta larangan berperilaku buruk seperti ghibah, berprasangka buruk, dan menghina orang lain. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan, yaitu tafsir Al-Azhar, karya Hamka lebih bercorak sosial kemasyarakatan. Penyampaiannya naratif dan sangat kontekstual dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan tafsir Al-Misbah, karya Quraish Shihab, cenderung lebih analitis, sistematis, menekankan aspek kebahasaan atau linguistik, serta selalu mengaitkan makna ayat dengan relevansinya di zaman modern. Melalui metode tafsir tematik dan komparatif, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dinamis dan mampu menjawab tantangan sosial masa kini. Selanjutnya, latar belakang manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari orang lain. Interaksi sosial menjadi kebutuhan mendasar yang memerlukan aturan normatif agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Dalam Islam, hal ini diatur melalui etika sosial atau akhlak yang Maaf Ustaz, izin azan dulu.
Baik, saya izin melanjutkan. Untuk latar belakang masalah, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari orang lain. Interaksi sosial menjadi kebutuhan mendasar yang memerlukan aturan normatif agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Dalam Islam, hal ini diatur melalui etika sosial atau akhlak yang mengajarkan nilai-nilai baik seperti kejujuran, saling menghormati, dan tolong-menolong, serta melarang perilaku buruk seperti ghibah, prasangka buruk, dan penghinaan. Al-Quran sebagai pedoman hidup memuat banyak ayat tentang hubungan antar manusia atau hablum minan nas. Untuk memahaminya secara mendalam diperlukan tafsir yang memiliki corak beragam sesuai latar belakang dan metode setiap ulama. Hal ini terlihat jelas pada dua tafsir besar Indonesia, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan yang bercorak sosial kemasyarakatan dan naratif, serta Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab yang lebih analitis dan relevan dengan konteks modern. Meskipun keduanya telah banyak dikaji, penelitian yang membandingkan penafsiran keduanya secara khusus pada tema etika interaksi sosial masih terbatas. Sebagian besar kajian hanya bersifat deskriptif tanpa menelaah perbedaan pendekatan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap pemahaman keduanya dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat masa kini. Kemudian, identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama yaitu cakupan etika interaksi sosial dalam Al-Quran sangat luas, namun belum banyak dikaji secara spesifik dan mendalam melalui kacamata tafsir. Yang kedua, selama ini kajian mengenai tema ini cenderung hanya bersikap deskriptif atau sekedar mengumpulkan ayat tanpa menelaah bagaimana proses penafsiran dilakukan oleh para ulama. Yang ketiga, Hamka dan Quraisy Shihab memiliki latar belakang dan metode yang berbeda, yang diduga menghasilkan pemahaman yang berbeda pula terhadap ayat yang sama. Dan yang keempat, masih sangat terbatas penelitian yang membandingkan kedua tafsir ini secara khusus pada tema etika sosial. Yang terakhir, belum banyak yang membahas bagaimana dampak atau implikasi perbedaan penafsiran tersebut bagi kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar pembahasan lebih terarah, saya membatasi penelitian ini hanya pada ayat-ayat yang membahas etika komunikasi, sikap terhadap sesama, dan pengendalian diri. Objek kajian difokuskan sepenuhnya pada tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah dengan pendekatan komparatif. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan tersebut, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep ketika interaksi sosial dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian bagaimana metode dan pendekatan penafsiran yang digunakan oleh Hamka dan Quraisy Shihab dalam memahami ayat-ayat etika interaksi sosial. Yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan penafsiran etika interaksi sosial antara tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Kemudian, bagaimana implikasi penafsiran tersebut terhadap pemahaman etika interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan konsep etika interaksi sosial dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjadi fokus kajian penelitian. Kemudian menganalisis metode dan pendekatan penafsiran yang digunakan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah dalam memahami ayat-ayat etika interaksi sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran antara tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah terkait etika interaksi sosial dalam Al-Quran. Yang keempat, menganalisis implikasi penafsiran tersebut terhadap pemahaman etika interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaatnya secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang tafsir Al-Quran, khususnya dalam kajian komparatif tafsir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya hazanah pemikiran Islam terkait etika interaksi sosial dalam perspektif Al-Quran, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai etika sosial yang bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya, kerangka teori. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua landasan teori utama.
memenuhi dua syarat utama, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap awal terjadinya interaksi. Selain itu, komunikasi menjadi faktor penentu dalam terbentuknya interaksi sosial. Tanpa adanya komunikasi, interaksi sosial tidak dapat berlangsung secara optimal. Dengan komunikasi yang baik, seseorang dapat lebih mudah menyampaikan maksud dan tujuannya dalam berinteraksi, baik secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Saya telah mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, baik berupa skripsi, tesis, maupun artikel jurnal. Yang pertama, ada penelitian Nurul Hidayah dengan skripsi berjudul Konsep Interaksi Sosial dalam Al-Quran. Skripsi ini membahas nilai-nilai sosial dalam surat Al-Hujurat ayat 6-13. Hasilnya menunjukkan adanya prinsip penting seperti tabayun, perdamaian, keadilan, dan persaudaraan antar manusia. Namun penelitian ini hanya berfokus pada satu rangkaian ayat saja dan menggunakan pendekatan umum terhadap beberapa mufasir secara garis besar. Tidak ada analisis khusus yang membandingkan metode dan corak penafsiran antara Hamka dan Quraisy Shihab, sehingga ruang lingkupnya lebih terbatas dan belum mendalam dari sisi komparatif. Yang kedua ada penelitian Nursila dengan skripsi berjudul Interaksi Sosial Masyarakat dalam Al-Quran. Telaah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Skripsi ini menekankan nilai kesetaraan seluruh manusia, penghargaan terhadap perbedaan suku, bangsa, dan agama, serta konsep ta'aruf atau saling mengenal satu sama lain. Penelitian ini sangat baik dalam menjelaskan kandungan ayat secara deskriptif. Keterbatasannya, penelitian ini hanya berpusat pada satu ayat tunggal dan bersifat inventarisasi makna. Ia tidak melakukan perbandingan antar kitab tafsir, sehingga tidak terlihat bagaimana latar belakang keilmuan dan pandangan masing-masing ulama mempengaruhi cara memahami ayat tersebut. Yang ketiga ada penelitian Ma'mun Arifin. Dalam karyanya, Akhlak Berinteraksi Sosial dalam Al-Quran, Surat Luqman ayat 18-19, peneliti mengkaji nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan sikap tidak sombong. Namun, objek kajiannya terbatas hanya pada 2 ayat dalam satu surah tertentu. Dan fokus utamanya adalah penerapan dalam dunia pendidikan. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan komparatif, sehingga tidak memberikan gambaran tentang perbedaan penafsiran antar ulama. Yang keempat, penelitian Muhammad Said Amrullah. Berbeda dengan yang lain, penelitian berjudul Pola Interaksi Sosial Kisah Nabi Yusuf berfokus pada dinamika hubungan sosial dalam kisah Nabi Yusuf, seperti konflik, persaudaraan, kekuasaan, hingga rekonsiliasi. Akan tetapi penelitian ini bersikap naratif dan spesifik pada satu kisah saja, bukan mengkaji etika interaksi sosial secara tematik di seluruh Al-Quran. Karena hanya menggunakan satu tafsir, tidak ada perbandingan pendekatan dan corak penafsiran yang dapat dianalisis. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan ada 2, yaitu metode tafsir tematik atau maudu'i untuk mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema etika interaksi sosial, seperti Quran Surah Al-Hujurat ayat 10-13, Quran Surah Al-Isra ayat 53, dan Quran Surah Luqman ayat 18-19. Kemudian yang kedua, metode komparatif atau muqaran untuk membandingkan penafsiran antara tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Sumber data yang digunakan yaitu dibagi menjadi primer dan sekunder. Sumber primernya itu Al-Quran dan kedua kitab tafsir tersebut, serta sekundernya berupa buku, jurnal, dan literatur pendukung lainnya. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik untuk memaparkan makna, lalu dilanjutkan analisis komparatif untuk melihat persamaan, perbedaan, dan implikasinya. Selanjutnya, sistematika penulisan. Secara garis besar, tesis ini akan disusun dalam 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat dasar-dasar penelitian seperti yang telah saya sampaikan.
Bab kedua membahas landasan teoritis, yaitu konsep interaksi sosial dan etika dalam Al-Quran. Kemudian bab ketiga membahas tentang biografi Hamka dan Quraisy Shihab serta profil tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Pada bab keempat, berisi analisis komparatif penafsiran etika interaksi sosial yang memuat persamaan, perbedaan, dan implikasi. Yang terakhir, bab 5 berisi penutup, kesimpulan, dan saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan riwayat hidup penulis. Demikian presentasi proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet. Ih, kayak lagi. Mama. Kira. Ih, ini suara pencet tadi. Ya silakan. 2, 3 lagi belum kan? Iya baik Ustaz, sebentar Ustaz. Waktu terus berjalan. Banyak yang mau nanti berkomentar nih, termasuk Pak Surya nanti mau mengkritisi. Agak cepat. Baik Ustaz. Di sini saya mengambil judul implementasi Living Quran dalam Belum Tibun kelihatan. Nabawi kontemporer. Ya, studi kasus. Oh, udah ada belum Ustaz? Belum Zah, belum kelihatan. Nah, ini baru Belum. nih. Udah. Udah. Di sini saya mengambil judul implementasi Living Quran dalam Tibun Nabawi kontemporer. Ya, studi kasus praktik terapis Al-Quran di klinik Zara Medica Singaparna yang berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, untuk latar belakangnya, pertama kita harus melihat dulu bagaimana Al-Quran ini berevolusi bagi umat. Jadi Al-Quran bukan hanya sebagai teks suci yang dibaca atau dihafal, sebagai interaksi dasar umat dengan wahyu, ataupun teks ritual ibadah sebagai pedoman hidup dalam keseharian. Namun, Al-Quran kini menjadi teks fungsional yang menjadikan Al-Quran bukan sekedar hanya dibaca, melainkan dihidupkan sebagai interaksi nyata. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82, Al-Quran dipraktikkan secara nyata sebagai sifat atau obat untuk merespon kebutuhan kesehatan masyarakat modern yang mencakup fisik, psikis, psikolog, dan spiritual. Nah, keunikan dari kenapa ngambil di klinik Zara Medica gitu, karena klinik ini merupakan bukti nyata bahwa Living Quran telah diinstitusionalisasikan. Gitu.
Nah, di mana klinik ini melayani sekitar 10 sampai 20 pasien terapi setiap harinya, di samping layanan medis, umum, gigi, dan kebidanan. Nah, terapi di sini punya sanad yang sangat jelas, dan ini bukan merupakan ruqyah insidental. Nah, terapi ini menggunakan media air dalam terapinya. Nah, sehingga untuk membidik kekosongan kajian atau terdapat gap sama penelitian terdahulu, di sini ada dari penelitian terdahulu yaitu Ahmad Faza Hudaifah dengan judul Ruqyah Praktis Islamic Medis Living Quran Study. Nah, ini hanya fokus pada aspek teologis ruqyahnya saja. Sedangkan novelty atau pada penelitian saya mengintegrasikan Living Quran dan Tibun Nabawi kontemporer dalam satu kerangka analisis. Selanjutnya yaitu dari Safruroh. Nah, Safruroh ini beliau juga pernah meneliti di klinik Zara Medica gitu. Cuman beliau meneliti hanya fokus pada pasiennya saja. Nah, saya melihat ekosistemnya secara utuh gitu, mulai dari terapisnya, pasiennya, hingga bagaimana klinik tersebut mengelolanya secara formal. Maka timbullah permasalahan gitu. Yang pertama, bagaimana operasionalisasi konkret konsep Living Quran dalam praktik terapi Al-Quran di klinik Zara Medica Singaparna. Yang kedua, bagaimana metode Tibun Nabawi apa saja yang diterapkan secara spesifik oleh terapis dalam proses penyembuhan klinis. Dan yang terakhir, bagaimana tingkat pemahaman terapis serta respon dan pengalaman pasien terhadap praktik terapi tersebut. Nah, ada 3 landasan teori. Yang pertama itu Living Quran. Living Quran ini melihat Al-Quran dalam praktek kehidupan sehari-hari atau Quran Everyday Life. Yang kedua, teori resepsi, memetakan makna terapi bagi aktor di sana mulai dari keyakinan dasar hingga dampak sosialnya. Dan yang ketiga yaitu Tibun Nabawi kontemporer, menyeimbangkan pengobatan fisik atau herbal dengan herbal atau medis ya dengan batiniah agar tercipta kesembuhan yang menyeluruh. Nah, dari ketiga teori ini berpotongan untuk membedah anatomi fenomena terapi Al-Quran kontemporer di ruang klinis. Oke. Nah, untuk metode penelitian, saya mengambil metode penelitian kualitatif dengan studi kasus menggunakan perspektif fenomenologis untuk menggali kesadaran subjektif pelaku. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Ustaz, izin. Apakah sudah terlihat Ustaz layarnya? Teman-teman? Belum Ustadz, kayaknya masih proses. Oke, siap. Ustaz Febri. Nah udah nih, udah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis dan teman-teman, saya mohon izin untuk menyampaikan proposal tesis saya tentang pola komunikasi ayah anak dalam Al-Quran sebagai solusi
problem fatherless kontemporer. Abstrak. Fatherless merupakan fenomena global yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dunia. Kondisi ini tidak hanya terjadi karena ayah tidak hadir secara fisik akibat perceraian atau kematian, tetapi juga karena absen secara emosional akibat kesibukan kerja, budaya patriarki, atau pengaruh era digital. Dampaknya bersifat sistemik yang dialami oleh para anak dan remaja seperti rendahnya kepercayaan diri, gangguan regulasi emosi, hambatan komunikasi interpersonal, bahkan depresi, tindakan kriminalitas, dan juga penyalahgunaan narkoba. Penelitian terdahulu di Indonesia masih didominasi pendekatan psikologi dan sosiologi yang berhenti pada deskripsi dampak. Kajian yang menghubungkan dengan sumber normatif Islam, khususnya Al-Quran dengan rumusan solusi praktis komunikasi ayah-anak, masih sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi ayah-anak yang tergambar dalam Al-Quran dan merumuskan model komunikasi aplikatif berbasis Al-Quran untuk mengatasi masalah problem fatherless kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Quran merekam pola komunikasi ayah-anak yang ideal antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Luqman dengan anaknya, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, Nabi Syuaib dan putrinya, Nabi Zakaria kepada Nabi Yahya, Nabi Ibrahim kepada ayahnya, dan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak. Pola komunikasi tersebut adalah yang pertama musyawarah partisipatif, yang kedua empatik, edukatif, bertahap dan penuh kasih, yang ketiga protektif visioner, yang keempat dakwah asimetris halus, yang kelima pola batas dan tawakal, yang keenam restoratif saat konflik, yang ketujuh pola teladan dan doa, dan kedelapan preventif kontekstual. Ketika dikontekstualisasikan, model ini relevan untuk menjawab problem fatherless kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik maudu'i. Teknik analisis data dilakukan melalui inventarisasi ayat, analisis konteks dan makna, ekstraksi nilai komunikasi, serta kontekstualisasi dengan realitas fatherless di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan model komunikasi ayah-anak berbasis Al-Quran yang mengandung nilai dialogis, rahmah, tarbawiyah, persuasif, dan partisipatif. Model ini diharapkan relevan untuk diterapkan ayah muslim masa kini sebagai alternatif solusi kultural religius untuk menekan dampak negatif fatherless dan memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia. Latar belakang masalah. Keluarga merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat sekaligus sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter individu. Dalam struktur keluarga, ayah memiliki peran sentral dan penting, yaitu sebagai seorang pemimpin, pelindung sekaligus pendidik utama bagi keluarganya. Namun, realitas kontemporer yang banyak terjadi pada masa sekarang adalah banyak anak mengalami krisis kepemimpinan dari seorang ayah. Data UNICEF 2023 menunjukkan 1 dari 5 anak di dunia tumbuh tanpa kehadiran ayah, baik itu secara fisik maupun emosional. Data global juga menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dunia dalam kasus fatherless. Sebab-sebab fatherless diantaranya adalah kematian seorang ayah, kemudian perceraian, ayah yang terlalu sibuk bekerja, kemudian budaya patriarki, dan adanya kurangnya komunikasi ayah dan anak. Data dari CNN Indonesia menunjukkan sekitar 15,9 juta anak Indonesia tumbuh tanpa peran ayah dalam hidupnya. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah, sementara 11,5 juta anak lainnya memiliki ayah yang bekerja lebih dari 60 jam per minggu, sehingga secara emosional tidak hadir dalam keseharian mereka. Kemudian, menurut BKKBN, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, angka fatherless di Indonesia rata-rata di sini 25,8% dari jumlah bayi atau anak dan remaja keseluruhan di Indonesia. Kemudian dampak yang dapat dialami seorang anak ketika mengalami fatherless secara psikologis, rendahnya kepercayaan diri, rentan cemas dan sedih, kesepian, tekanan psikologis, kehilangan arah hidup, mencari validasi di luar rumah, dan bisa berujung depresi. Kemudian secara sosial,
rendahnya prestasi akademik, sulit membentuk identitas diri, sulit menjalani kehidupan sosial, kecanduan media sosial, rentan terhadap pergaulan bebas, rentan terhadap tindak kejahatan, dan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Identifikasi masalah: tingginya angka fatherless di Indonesia, dampak negatif fatherless terhadap aspek psikologis anak, absennya figur ayah sebagai teladan komunikasi, minimnya kajian yang menghubungkan Al-Quran dengan solusi fatherless, kurangnya model komunikasi ayah anak yang relevan dengan konteks kekinian, kesenjangan antara nilai normatif Islam dengan praktik pengasuhan ayah muslim. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, kami menentukan dan membatasi dua saja rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja pola komunikasi ayah anak yang termuat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi pola komunikasi Qurani tersebut menjadi solusi mengatasi problem fatherless kontemporer di Indonesia. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pola komunikasi ayah anak dalam Al-Quran, serta merumuskan relevansi dan solusi Qurani mengatasi problem fatherless keluarga di Indonesia. Manfaat penelitian secara teoritis memperkaya khazanah keilmuan kajian tafsir tematik, khususnya dalam bidang komunikasi keluarga dan parenting Islami. Manfaat praktis menjadi bahan rujukan dan panduan praktis bagi para ayah, konselor keluarga, guru, dan pendidik dalam membangun komunikasi efektif dengan anak. Kemudian manfaat sosial menekan dampak negatif fatherless pada generasi muda dan diaplikasikan dalam membangun pembinaan keluarga sakinah di Indonesia. Kerangka teori di sini kami mengambil 3. Yang pertama, teori komunikasi interpersonal dari bukunya Joseph Adapito, kemudian teori tarbiyah Islamiyah dari Abdurrahman An-Nahlawi, dan juga metode tafsir tematik maudu'i dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dialog ayah anak, kemudian dicari tafsir-tafsir yang berkaitan di dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Kemudian tinjauan pustaka ada dari Budiani Salsa Cantika Aster dari Universitas Islam Majapahit, penelitian fenomena fatherless pada pola komunikasi keluarga. Hasilnya menunjukkan anak fatherless mengalami masalah dalam komunikasi interpersonal, pengambilan keputusan, dan pengelolaan emosi. Kemudian Salsabila Farahana Gofur dari Universitas Pasundan, penelitiannya perilaku komunikasi remaja fatherless. Hasilnya menemukan remaja fatherless di Bandung memiliki pola komunikasi yang tertutup dan cenderung mencari figur pengganti ayah di luar keluarga. Kemudian Silvia Novianti dari UIN Suskariau 2025, penelitiannya pengaruh fatherless terhadap kepercayaan diri mahasiswa. Hasilnya menunjukkan 99,1% rendahnya kepercayaan diri mahasiswa dipengaruhi oleh faktor fatherless. Kemudian novel Sepertinya beliau ini nih kehilangan jaringan nih, Pak Wildan. Ibnu Nasrullah ini mana apanya? Proposalnya? Ada Hadir Pak tidak? Dokter. Hanya ada ininya aja itu, PowerPoint. Ya baru kerangkanya aja Pak Dokter. Anda belum ada proposal. Insya Allah menyusul Pak Dokter. Anda belum di ACC. Ya, silakan lanjut. Silakan dilanjut, silakan. Siapa? Sudah selesai? Ini kayaknya Ustadz Wildan Muhandisa belum selesai, Bapak. Tapi nggak tahu nih kenapa langsung langsung kayak gini. Apa udah selesai tadi? Sudah selesai?
Sepertinya belum. Belum ya? Nah, coba Belum. Mak, orangnya mana orangnya? Siapa tadi? Kayak jaringannya kayaknya dah. Wildan. Kayaknya jaringannya Ah, sebentar saya ini ada dia hubungin nih. dulu, Pak. Ini ada dia, Wildan ini. Wildan Muhandisa kan? Betul. Nah, silakan Wildan. WA-nya juga lagi checklist satu ini, Bapak. Oke, kalau begitu silakanlah dipertanyakan atau bertanya yang saya revisi itu. Setelah saya revisi, kalau dari saya kritikan 55 itu satu yang apa ya? Apa yang punya nilai jualnya misalnya. Selain berani pede dia gitu. Dia mengkritik tesis orang lain. Punya siapa? Coba lihat itu. Selalu munculkan seolah-olah tesis kalian ini yang paling terbagus lah dibandingkan penelitian sebelumnya. Ya, meskipun nanti pembaca bilang ah nggak bagus juga tesismu, tapi yang namanya kalian jualan kan tesis kan kayak orang jualan. Bagaimana caranya kalian bisa mengkritik tesis orang lain dan mengatakan tesis kalian lah yang paling bagus? Ada satu orang itu. Nah, harus begitu. Yang lain empat-empatnya belum, belum, belum ini ya, belum berani jualan gitu, belum berani jualan. Saya harus berani mengkritik tesis yang sebelumnya, meskipun nanti dibaca orang nggak baik juga tesisnya. Namanya orang jualan kan. Nah, bagaimana punya bargaining position gitu? Harus pede, harus klaim. Cuma satu tadi yang punya siapa tadi? Coba lihat itu. Harus ada daya Siti tawar. Yang Rohmah tadi, lainnya, salah Siti Rohmah. ah, punya siapa itu? Yang Ini saya revisi. dengarnya Ustazah Siti Rohmah. Ah, Siti Rohmah. Jadi dia berani mengkritik punya orang lain, dia menunjukkan punya dia yang bagus itu. Memang begitu. Yang tiga lagi tidak ada sama sekali relevansinya, dia nggak sebutkan. Ah, itu tiga. Jadi ada empat ya, empat tesis. Relevansi penelitian yang munculkan dua. Tadi yang menunjukkan punya dia yang paling bagus, yang Siti Rahma, satu lagi yang laki-laki, dia tunjukkan relevansinya. Cuma dia tidak berani jualan ya. Dia cuma sebutkan penelitian si Anu seperti seperti ini. Tapi dia nggak munculkan penelitian gua gini loh gitu. Penelitian saya begini loh gitu. Nah, belum berani dia. Nah, tapi dia munculkan relevansinya. Tetap harus ada nilai tawar di situ. Ya, meskipun nanti yang apa namanya yang menilai itu ya audiens ya atau peserta yang membaca nanti harus klaim punya kalian yang paling terbaik. Punya orang lain itu ya apa namanya ya kurang-kurang bagus lah. Munculkan kelemahan penelitian sebelumnya. Itu ya. Jadi yang lain tuh revisi, tetap saya ACC, tapi revisi. Kecuali yang Ibnu Nasrullah Anda belum di ACC karena Anda belum ada proposalnya. Itu ya Nasrullah. Nah, silakan Baik, open Pak Dokter. diskusi. Silakan Pak, diskusikan. Siapa Bertanya coba? Ustadz, Silakan. izin Ustadz bertanya. Kalau tadi yang misalkan penelitian sebelumnya itu tidak ada yang meneliti misalnya Ustadz, atau cuma satu? Hmm. Oke, lagi-lagi saya katakan kita rumpun ilmu humaniora. Masuk payung besarnya itu linguistik ya, tafsir ini sastra. Yang namanya ilmu sastra linguistik tidak ada suatu hal yang baru seperti sains. Tugas kita cuma dua, menguatkan atau menolak penelitian sebelumnya. Anda bisa bayangkan jurnal itu setiap tahun itu bisa tiga dua kali kalau penelitian humaniora ya khususnya ya. Jadi tidak mungkin tidak ada penelitian. Kita bukan orang yang pertama kan. Sudah ada tuh penelitian sebelumnya. Posisinya cuma dua aja. Menguatkan teori sebelumnya atau mematahkan teori sebelumnya. Kalau sains kan beda dia. Baru yang ada yang baru kan berupa alat. Jadi gitu. Sudah pasti ada. Sebenarnya Nggak kalau mungkin nggak ada. kalau cuma satu atau cuma dua, tadi kan sempat disinggung minimal Hmm. 4 gitu Ustadz. Atau gimana? Nggak mungkin satu, nggak mungkin dua. Saya yakin nggak mungkin satu dua. 10 saya yakin ada. Masalahnya belum ketemu aja. Karena ini ilmu Siap, siap, humaniora siap. kan. Pasti banyak. Siap. Satu lagi, bagus juga pertanyaan ya. Jangan lima ya. Tadi yang punya posisi tawar cuma lima per enam dia. Ya banyak gitu. Banyak saja. Ya kalau bisa apa namanya 10, lima yang satu pandangan sama kita, lima yang beda pandangan sama kita. Nah,
Gitu ya. 10 lah. Oke, kita aja silakan didiskusikan. Silakan bisa dipertanyakan itu yang presentasi hari ini. Kritik teman-teman ini sangat membantu sekali yang presentasi hari ini. Saya merasakan ya ketika kuliah juga dari kritik teman-teman inilah kita banyak mendapatkan ide-ide. Jadi harapan saya itu tolong dikritisin, kasih masukan, tapi yang membangun ya. Tolong coba dikritisin yo, silakan. Coba dikasih masukan. Saya sudah selesai punya saya. Silakan teman-teman yang lain coba dikasih masukan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya silakan, langsung ke sama siapa nih yang ingin dikritisin? Ini Langsung saya saja. lihat di apa proposal rata-rata nih yang dilingkarin kan rumusan masalah Ustaz ya. Itu rumusan masalahnya kebanyakan atau bagaimana Ustaz? Atau harus ada maksimal minimalnya? Rumusan masalah tadi ada mayor, ada minor. Ya, setiap dosen tuh harus ada ciri khas ya. Saya nggak masalah mayor minor, tapi tetap bagi saya yang simple saja lah. Nanti kalau mau mayor minor nanti setelah selesai aja. Yang simple itu dua pertanyaan aja. Nggak usah terlalu banyak, dua saja. Pertanyaan nomor satu menggambarkan bab tiga. Pertanyaan nomor dua menggambarkan bab empat. Kalau mau satu pertanyaan, ya silakan saja. Dua paling banyak, satu cukup. Ya udah jadi pertanyaan mayor saja, nggak usah lagi minor-minor. Tadi kan ada pertanyaan mayor, ada turunan pertanyaannya, cukup dua saja. Pertanyaan satu menjawab di bab tiga, pertanyaan dua menjawab di bab empat. Itu aja. Ciri khas dari saya begitu, ngerti ya? Nggak tahu dosen lain ya. Pokoknya ciri khas dari saya begitu. Pola bimbingan saya begitu. Jadi punya ciri khas dua ya, maksimal dua pertanyaan. Nggak usah pakai mayor minor. Dua pertanyaan. Gitu. Habib Ulum. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Karena kan kelas ini kan saya bimbingannya kan. Setelah ini selesai ACC, silahkan untuk ujian. Oh nih, oke, saya sampaikan ya yang dari Jeddah ya. Wah, saya ingin sampaikan teknis untuk daftar ujian apa? Ujian kompre ya. Mengenal alur kompre, soal tulis yang dibuat nanti pihak kampus, mahasiswa tinggal WA saja, bukti ACC dari saya. Udah ya, ini sudah ada buktinya kan? ACC itu screenshot kasih ke TU. Tapi sesuai setelah revisi ya. Kalau nggak revisi jangan loh. Revisi baru langsung ke TU. Saya baru nanti diverifikasi sama mereka. Jika mahasiswa sudah mengerjakan soal tulis, maka mahasiswa WA ke kami dan kami nanti ada soal dikasih dari kampus dikerjakan. Setelah itu baru akan terus dikasih lagi ke saya baru bimbingan langsung bab 2. Gitu ya, Pak. Polanya ya. Jadi WA dari saya ACC kirim ke apa? Ke TU setelah revisi itu baru nanti dikasih soal. Kasih soal dikerjakan, habis dikerjakan nanti serahkan ke apa? Ke TU lagi, baru nanti setelah itu diserahkan ke saya untuk bimbingan selanjutnya. Lisan ya, setelah tulisan, lisan, setelah itu baru dikasih ke saya. Oh, berarti ujian kompre itu lisan dan tulisan ya, Ustaz ya? Ya, lisan dan tulisan. Saya nggak tahu masalah lulus nggak lulusnya kan bukan saya ya. Nanti itu dosen lain masalah ini ya, komperlisannya ya. Pokoknya Untuk yang dari saya sudah bersihnya sudah langsung masuk bab 2. Oke, untuk yang revisi berarti dikirim kembali ke Ustadz Zakaria gitu. iya, japri Jadi aja saya. Tapi habis itu revisinya nggak pala banyak sih itu memang. Tapi harus revisi ya, harus revisi.
Kan sudah saya lingkar-lingkarnya terus revisi baru serahkan ke TU. Oke, gitu kan? Ada lagi yang ditanyakan, Pak? Tanya Ustaz, kalau misalkan sepahit-pahitnya setelah kompre itu misalkan nggak lulus dia tulisan kah atau lisan kah, itu gimana Ustaz? Nah, itu kebijakannya nggak tahu saya kebijakannya gimana itu kalau nggak lolos tuh. Nggak, nanti tanya aja ke TU kalau nggak lolos berarti Izin, ke apanya nggak tahu saya kalau itu. Kalau nggak lolos itu. izin, izin, Biasanya izin mengulang, bantu biasanya mengulang ya. menjawab, Bapak. Hmm. Sepengalaman kami, ya dulu S1 sih, cuman kayaknya nggak jauh-jauh dengan yang ada di S2, karena masih sama-sama PTIK. Yang penting memenuhi apa yang diminta oleh kampus, insya Allah lulus Ustadz. Paling bedanya kita maksimal apa enggak. Kalau maksimal nilainya lebih tinggi, kalau di bawah itu berarti nilainya juga di bawah itu. Enggak ada Ustadz ceritanya komplain nggak lulus, insya Allah lulus semua. Seperti Nah, itu berarti lolos semua kan? pengalaman kami. Insya Allah. Aman Ustadz Ikhwan. Tapi pernah nggak kompre nggak lolos? Kalau disertasi, tesis disertasi ujian munakosa nggak lolos, pernah saya lihat itu kena Oh plagiat pernah, banyak. kalau Nah, kalau kalau yang kalau sidang kompre ini pernah Pak. pernah Kalau pernah nggak sidang, dengar lolos nggak lolos? Pernah kalau dapat nggak kalau beritanya dapat kami di S1 juga ada yang nggak lulus. Kalau sidang di kompre? skripsi. Kalau Kompre ada komplain yang nggak nggak lolos? ada. Kalau Oh, nggak ada. komplain. Kalau sidang Oh, skripsi ya. oh, sudah skripsi ya. Oke, berarti Ya, lolos semua berarti. ya insya Allah Kalau lah. misalnya nggak lolos, bayar lagi. Nah itu saya nggak tahu. Nah, itu nanti tanya ke inilah ya kampus ya. Hal-hal begitu nanti tanya teknisnya ke kampus ya. Ya, silakan. Ini berarti untuk bimbingan selanjutnya di misalkan di semester 2 sama antum juga atau udah nggak Iya, atau gimana kan Ustaz? saya, kelas ini saya, bimbingannya saya. Oh, berarti sampai semester 3 nanti tetap sama antum masih ya, Ustaz? Kok sampai selesai kok, sampai semester 3 sampai Bukan selesai. semester 3, semester 3. Iya, Oh, jadi saya mengawal tesis Anda sampai selesai, sampai munakosa. oh. Gitu. Nah, jadi semester 3 sama berarti bimbingan proposalnya gitu. Apa gimana? Mana ada lagi, semester 3 kan sudah ada mata kuliah lain kan? Iya kan? Semester 3 kan sudah ada lagi metodologi penelitian. Sudah di luar dari mata kuliah. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan mata kuliah yang wajibnya jadi proposal. Selepas itu kan kita sudah ketemunya ya pribadi kan di kampus. Kalau sama saya tuh ketemu yang pertama tuh wajib apa ya? Fisik ya. Wajib fisik kalian harus menyerahkan bukti apa dari apa kampus ya, dari kampus sebagai dokumentasi sama saya yang harus saya serahkan karena itu penting. Kertas yang diserahkan ke kampus itu kasih saya, tanda tangan harus basah. Jadi pertemuan sama saya itu sekali dua kali. Pokoknya ketika tanda tangan itu basah, yang lainnya online. Ya, sama saya itu tanda tangan wajib basah karena ada kasus sebelum-sebelumnya tetap aja ada mahasiswa yang nakal ya, mahasiswa nakal memanfaatin. Ya, saya tidak usah sebut nama lah ya. Tetap aja ada yang nakal, ada yang kasus gitu saya nggak mau. Harus harus basah ya, harus basah. Ketemu sama saya, pokoknya setiap tanda tangan harus basah. Tuh, selebihnya bisa online. Biasa Oh, ketemunya jadi ada cuma ada dua momen kali kan. ketemu ketemu offline ya Ustaz berarti Ustaz? Ya itu tadi ketemunya ketika tanda tangan itu Itu sekali kan berarti ya? offline. Offline sekali Hah? bisa kali. Waktunya kapan tuh kalau offline? Karena agak susah nih ngatur waktu offline. Setelah Khususnya setelah khususnya yang nanti jauh ya. dapat setelah kompre nanti kan sudah diserahkan ke saya. Nanti ada apa? Ada kertas nanti, ada informasi surat bimbingan kasih ke saya. Ya, itu harus 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 sama saya itu sebagai dokumentasi. Kertas Antum suratnya di itu Jakarta atau di luar pulau Ustaz? di Jakarta. Lah, terus kalau yang luar Di pulau gimana Ustaz? Jakarta. Hah? Kok di luar pulau? Sebenarnya sudah Itu yang udah ada online begini kan sebenarnya enak. Cuma dua Riau. kali saja online coba. Tahan tanda tangan doang gitu. Cuma diatur waktu kapan Anda waktu mau ke sini gitu. Saya rasa nggak rugi juga lah kan. Hanya Paling daripada hari Anda libur satu paling. semester di Jakarta kan. Saya dulu bayangkan saya sampai berapa tahun Jakartanya untuk kuliah doang. Ini kan ya nggak masalah juga di luar pulau. Tapi coba momen kapan ke Jakarta gitu. Bisa ketemu sama saya.
Waduh, YouTuber ya Ustaz Pulau-pulaunya ya. mana? Ya ada yang Sulawesi gitu Ustaz, gimana Ustaz? Wah, Yang dari kemana Riau aja Ustaz. dari Kalimantan? Dari Kalimantan pun ada. Dari Kalimantan. Dari Jadi Kalimantan ada. intinya jadi intinya untuk bimbingan online tapi untuk ACC penulisan nanti offline gitu Ustaz ya intinya ya Ustaz ya. Tanda tangan untuk ujian. Ya, tanda tangan Paling kan untuk tanda ujian. tangan itu kan satu ujian progres ya. Progres itu kan harus tanda tangan itu. Mau ujian progres itu harus tanda tangan tuh. Nah itu harus ketemu saya tuh harus tanda tangan basah itu. Ustaz Saya izin nggak tanya mau nih, ada kalau kejadian ada mahasiswa nakal lagi yang memanfaatin begitu ya untuk Ustaz kepentingan pribadi nggak mau saya. izin tanya Ustaz, kalau semisal Hmm. misalkan ada beberapa teman-teman kita yang misalkan belum antum luluskan pada ujian proposal ini, sampai nanti semester 3 apakah tetap eh, proposal Iya, antum Ustaz? Pak, kalau proposal lah pasti lolos kan. Cuma revisi, nah ada proposal nggak lolos pasti revisi. Oh, Revisi itu harus diikutin. Jadi yang saya revisi ini itu jangan dihilangkan, harus disimpan. Nanti saya akan minta itu. Jadi saya kalau bimbingannya itu, rujukannya itu yang saya oret-oret itu, yang saya coret-coret. Kalau hmm. hilang, saya nggak mau lagi balik ke awal gitu. Harus tetap menunjukkan apa yang saya koreksi itu ya. Jadi patokan yang situ. Jadi dia nggak balik-balik lagi ke awal gitu. Jadi gitu aja. Kemudian ini lagi sebelum aib terbongkar, belilah yang namanya apa? Turnitin ya. Turnitin. Di Shopee paling 50.000 kan yang sekali pakai. Jadi sebelum menyerahkan ke saya, sudah munculkan di lampirannya itu Turnitin. Jangan sampai Untuk 30%. proposalnya Ustaz ya. Enggak, nanti mau ujian Oh, progres. Ya, ujian progres, Turnitin itu dijadikan lampiran. Nah, 30% ke atas enggak boleh. Beli saja. Kenapa? Jangan sampai ketahuan aibnya sama apa namanya Mateu. Jadi setelah dia serahkan baru ketahuan ada banyak plagiatnya. Ya, beli aja Turnitinnya di Shopee, di apa lagi di Lazada juga ada kan? Di Lazada, di Shopee, cuma sekali pakai. Ada yang langganan sebulan berapa? Berapa Turnitin langganan sebulan? Paling 50.000 ya? ada ada yang per ini 1.000 Ustaz. Berapa? 1.000. Iya, ada yang 1.000. Nah, murah kan? 50.000 sebulan kan? Nah ya, coba dibeli saja, dibeli. Jangan tunggu TU ya. Nanti kalau TU kan malu kita. Aibnya nanti kebongkar. Jadi sebelum 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 ujian progres, silakan disisir sendiri ya, dicari sendiri mana yang kira-kira apa namanya yang ada plagiasinya. 30% di bawah itu mesti dimaklumin ya. 30% lebih nggak bisa dimaklumin. Ya, saya rasa itu. Ujian progres itu maksudnya gimana, Set? Bab satu, bab 2, bab 3, Pak. Itu progres. Iya, progres. Saya Progres masih satu, agak progres 2 seluruhnya sampai bab 5. saya masih agak bingung tentang apa ya proses step by stepnya ini, Set. Jadi kan yang saya tahu di awal itu kan kita diminta menyiapkan outline, berikut judulnya, yang Hmm? pastinya sudah di-ACC oleh dosen apa tuh di tiap semester ya. Kemudian Ya, saya sebagai ya, pembimbing terus. kemudian setelah itu kan kita kasih ke TU daftar itu Hmm? kan namanya Kompre. ujian kompre ya kan. Ya, Ya, dengan apa dengan menjawab soal lisan tulisan itu selesai. betul. Oh, Kemudian selanjutnya kita buat proposal begitu kan. proposal udah nih kan. Ini kan proposal nih. Ya maksudnya yang saya ketahui begitu Zat. Oke Ah, kan kan iya. oke sekarang kan udah jadi nih proposalnya. Ah, Proposal itu berarti kita bimbingannya ke Ustadz Jakaria begitu untuk ini ya, untuk inilah sekarang ya. nih ya. Berarti Terus? eh, kalaupun di semester 2 ini proposal kita belum selesai revisi ya, terlepas dari waktu dan kendala lainnya begitu, kan lanjut di semester 3 kita bisa lanjutin bimbingan juga ke Ustadz Jakaria ini di semester 3 ini Iya, untuk proposal. bisa.
Iya, proposal Menurut sampai sampai ya sampai itu pasti ACC sampai ya, pasti ACC kan. oke Sampai kan nanti masuk ke TU. bentar. Ini kan ceritanya proposalnya udah revisi oke. Terus nanti ada Hmm. persetujuan dari Pak Ustadz Zakaria ini untuk proposal yang sudah kita buat ini gitu maksudnya. Ada Iya, persetujuan iya. itu. Oke, Hmm. setelah proposal itu disetujui sesi oke oleh Ustadz Zakaria, lalu kita apa nih daftar sidang proposal begitu atau gimana? Kompre, kompre. Nah, kompre Jadi bukannya ini tadi di sudah awal sudah itu. sudah proposal ini sudah udah nggak kayak sebelumnya. Jadi semesternya dibentuk memang khusus masing-masing metodologi penelitian ini ya kayak saya ini khususnya di D ini saya yang apa? Sekarang udah seminar proposal dan ada lagi. Itu instruksi dari Pak Muid gitu. Kalau sebelumnya kan ada seminar proposal lagi kan? Cobalah lihat ini Ya, makanya WA. yang saya ketahui di awal ya sebelum ada Oh ya, dosen benar. ini, maksud saya sebelum ada dosen Iya. ini, informasinya kita sebagai mahasiswa menyerahkan judul plus outline dengan persetujuan dosen di semester kita, misalnya siapalah begitulah. Kemudian Pak dosen tersebut ACC judul dan outline-nya oke, lalu kita daftar ke TU, terus itu namanya ujian kompre. Nah, kemudian Hmm. ketika diuji oke, lolos, baru kita buat proposal dengan tadi bimbingan dosen tersebut di kelas sampai proposal itu jadi. Setelah itu di Ya. ACC oleh dosen tersebut, lalu kita sidang proposal begitu kan? Iya. Yang yang awal. Nah, Sidang pro. sekarang Hmm. yang sekarang kan kita belum belum mendaftar nih, belum daftar secara bisa dibilang legal begitu ya ke TU dengan membayar 500.000 kalau nggak salah ya untuk sidang kompre. Jadi sekarang eh, bayangan saya masih bingung, apakah setelah ini, setelah anggap teman-teman yang sudah di apa presentasi begitu, apakah teman yang sudah presentasi itu boleh mendaftar kompre dengan mengajukan judul dan outline saja atau sudah langsung pakai proposal? Saya masih masih agak ngambang antara dua Proposal. ini. Coba baca WA yang saya share baru, Pak. Gitu ya. Itu dari TU itu. Itu harus sudah instruksi dari Kajur kan? Ya, ini yang saya maksud yang sudah di-share sama Pak dosen ini kan kompre Ustaz. Yang di sini saya rasa baru judul dan outline-nya belum termasuk proposalnya kan. Ya, Baru, proposal inilah dia. Hah? Inilah proposal ini. Kan kalau ditulis di Kalau sini sudah ACC, sudah outline oke lah. Apalagi orang saya pembimbingnya. sebentar. Udah ACC, udah apalagi tinggal buat bab 2 kan? Nanti mahasiswa tinggal enggak pikiran saya Hmm. nih ya. Ini tuh cuma cuma judul dan outline tanpa isi sehingga saya menganggap belum buat isi yang dimaksud proposal itu, Pak. Jadi saya menganggap awal itu cuma judul dan outline tidak termasuk isi dalam bentuk proposal begitu. Kan di sini tidak ada kata-kata proposal, maksud saya begitu. Begitukah atau udah ada proposal ini begini? Ya Itu haruslah, harus ada itu yang masih saya proposal. bingung. Hmm. Karena Harus di awal, proposal ya. karena Hmm. di awal dicontohkannya kan kita ada selebaran, enggak sih, contoh lah, contoh outline, Hmm. judul dan outline lengkap dengan daftar isi sementara begitu, Ustaz. Jadi anggapan saya tuh kalau kita mau kompre ya itu yang diajukan belum ada isinya, pendahuluan isinya apa, rumusan isinya apa, belum baru sekedar outline gitu, Ustaz. Ternyata bukan Kalau begitu. yang Apa semester gimana? sebelumnya Saya masih ya masih ada bingung ujian nih. apa kan? Ujian apa? Ada ujian proposal ya. Semester sebelumnya kan? Enggak Semester kalau sebelumnya ada. Untuk semester ini mah yang banyak berubah kebijakannya ya. Salah satu yang tesis di satu sepadan dengan Sinta Sinta satu, Belum Pak, disertasis belum sepadan belum dengan final itu Pak. Q1. Saya kan ngikutin instruksi dari Pak Kajur ya, Pak Muid ya. Kalau kata Pak Muid sudah oke, ya saya sampaikan gitu kan. Baik Pak. Kemarin saya nanya ternyata belum katanya. Apa kata Pak Muid? Belum. Belum final katanya.
Belum final Padahal katanya. udah ancang-ancang Ustaz. Iya, padahal saya udah Udah berprogres nyiapin ini. berapa juta Ustaz Febri itu, udah nyiapin. Enggak gitu, Ustaz Ikhwan. Oh iya. Belum. Pokoknya apa kata Pak Muid saya ngikutin aja. Soalnya kemarin ada rapat-rapat udah sama rapatnya itu sama orang Kopertais. Nah, mungkin usulan dari kami, Orang Pak, Kopertais kemarin karena itu. info dari beliau untuk kesetaraan jurnal sama tesis ini belum final, mungkin disegerakan, Pak. Kali aja kami-kami ini masih bisa ngejar seperti itu. Ah, bisa jadi. Tapi kalau Ya, undang-undangnya sudah ada kan? Udah pernah belum, baca nggak belum, undang-undangnya? belum Udah ada ada. Coba surat baca edaran undang-undangnya. katanya. Undang-undang dari negara sudah ada. Oh, Coba baca Undang-Undang oh iya, kalau dari negara 2020. ada. Iya, jadi Ya, tesis yang semisal. Nah, gitu dia. Bunyinya tesis yang semisal. Jadi tulisan yang tesis pada dengan semisal. Ya semisal berarti kan Sinta satu. Tentu disertasi setara dengan Q1. Nah, coba coba dibaca undang-undangnya udah ada. Mungkin masih kebingungan di sini tuh kampus-kampus ini kan. Yang semisal ini gimana? Akhirnya diputuskan yang semisal itu Sinta satu. Yang semisal disertasi Q1, kuartal satu Scopus. Memang bunyinya masih untuk program S2, magister dan doktor itu harus membuat karya tulis, tesis, dan sejenisnya, semisal begitulah. Jadi bisa. Nah, ini yang Tapi perlu dirampungkan. masih ngeri-ngeri Hmm? sedap juga Ustaz kalau belum dapat lampu hijau dari kampus. Kita belum bisa juga. Kalau kemarin Ustaz Muid betul-betul eksplisit banget nyampaikan belum dapat ACC dari kampus, jadi belum bisa kita Oh, jadiin rujukan. dari kampus belum dapat ACC berarti ya. Belum, Intinya masih di belum ada Padahal rembuk surat waktu katanya. partai edaran ya. waktu rapat Kopertes itu ada pimpinan juga. Ya nah terserah. itu. Nanti tanya Pak Muiz kalau belum katanya berarti tesis sama disertasi. Iya, Pak. Harus segera itu, Pak, sebenarnya. Iya, Mungkin kami supaya nunggu info jangan dari gampang Antum gitu ya. Ustaz. Iya, supaya jangan gampang gitu. Iya, mungkin kami Jadi nunggu info memang dari Antum Ustaz. Bisa ini masa apa langsung masa ke sebenarnya ini masa pimpinan. transisi ya. Masa transisi agak membingungkan memang ya. Ini masa transisi. Ini masa transisinya agak membingungkan. Dalam undang-undang sudah ada ya kan undang-undang terbaru ya. Sementara kampus-kampus ini karena sudah menjadi tradisi ya, tesis dengan disertasi masih takut melangkah dia. Jadi gitu dia, masih masih transisi itu. Memang harus dirampungkan. Tapi kalau jurusan baru yang sekarang udah ada ya, dapat informasi terbaru, sudah ada jurusan baru. Belum Belum, Pak. Ustaz. Tasawuf Kalau dan S2 ya? psikoterapi, tasawuf dan psikoterapi yang baru keluar hari ini SK-nya. Belum ada info Ustaz. Nah, itu Itu baru magister hari ya? ini sih memang. Magister saja. Magister satu-satunya di Indonesia yang buka kalau S1 kan banyak ya. Kalau S1 banyak kan. Setiap kampus UIN, YIN ada pasti itu. Yang magisternya baru PTIK ini. Nah, itu ada SK-nya itu. Coba diklik aja lah di PTIK. Ada SK-nya kan. Ya SK-nya yang buat Pak Nasar juga kan. Menteri Agama, Rektor juga. Iya. Ya ini kan. Setelah setahun apa membuat borang itu akhirnya buka yang baru. Ya gitu kira-kira. Jadi kalau katanya belum belum apa, belum rampung ya tesis aja berarti kan. 150 halaman itu ikut aja. Karena Pak Muin berarti dia aduh, bicara sama saya sampaikan ke mahasiswa itu waktu rapat. Bicara sama kalian katanya belum belum berani. Berarti Pak Muin mesti berbeda kepentingan sama yang di atas Pak Muin lagi direktur berarti Pak. Tetap rektor Pak Darwis ya. Kalau saya menyampaikan saja. Adapun yang ini sudah sesuai ya, yang masalah ini ya, Pak Surya ya. Masalah proposal ini ya, itu WA dari kampus itu. Gitu kira-kira pemahaman begitu. Iya, Proposal harus sudah ya, jadi. saya hanya memahami judul dan outline aja Ustaz, tanpa isi. Makanya saya berpikir ketika udah mengajukan judul dan outline, setelah itu di ACC dengan ujian kompret tadi, lisan dan tulisan, baru setelah itu buat proposal. Saya memahaminya begitu Ustaz. Makanya saya agak bingung ini kok ini langsung proposal terus langsung mau sidang proposal mungkin ya. Begitu Ustaz ya.
Kalau saya itu tadi ini yang terbaru ya transisi ya inilah kita sebut juga proposal yang sesungguhnya. Setelah ini saya ACC ya tidak ada lagi ujian apa ujian proposal itu sudah ada lagi. Tinggal nanti langsung bimbingan bab 2 ke saya. Ini yang baru ini ya. Tapi lagi-lagi coba tanya lagi ke Pak Muid. Buktinya kayak tadi bilang Febri Yusuf sama Pak Muid bilang sama mereka katanya belum final kan masalah tesis dengan padanan apa? Dengan padanan Sinta satu. Nah, kalau ke saya waktu rapat sama Kopertais itu jelas itu kan. Ada juga di YouTube rekamannya. Kalau dibuat di YouTube coba aja tuh. Itu memang dibolehkan disertasi atau tesis. Nah, kira-kira begitu. Tapi coba nanti tanya lagi ke apa. Itulah informasi dari TU begitu ya. Kalau mau alurnya kompri begitu Pak kira-kira. Baik, baik, baik. Terima kasih, Ustaz. 20.06. Silakan. Ada yang mau ditanyakan ini sama ini. Sama ini. Empat apa namanya yang presentasi. Kalau tidak ada kita cukupkan. Cukup. Coba saya simpulin Ustadz, mana tahu saya salah gitu. Jadi proposal ini udah selesai dan udah di ACC, kemudian udah ada tulisan revisi. Nah, habis itu pemakalah ini yang bikin proposal ini dia merevisi hasil dari Ya. ACC yang antum sampaikan tadi. Lalu setelah direvisi mendaftarkan ke TU untuk ujian kompre. Kemudian dengan screenshot bukti ACC dari antum. Ya, Lalu betul. kemudian setelah itu TU ngasih soal untuk ujian kompre. Setelah ujian soal tulis selesai, lalu kemudian ujian lisan. Setelah ujian lisan selesai, tahapan itu langsung udah mulai langsung bikin tes atau gimana, Ustaz? Iya, nanti kan ada suratnya itu yang dikasih ke saya. Oh, itu setelah ujian Baru kompre lanjut tadi ke bab 2 ya. tulis Cuma lisan dan nanti tulisan kalian minta baru satu minta lagi tanda tangan pembimbingnya antum ya? kan? Iya, Oh, satu iya. lagi kan diminta mengajukan bimbing kan harus 2 kan? Ya kan? Nah, satu lagi ya, surat itu yang dikasih ke saya, baru langsung ke bab 2. Begitu alurnya. Berarti minta tanda tangan antum itu setelah tulis lisan dan tulisan kompre ya berarti, Ustaz? Iya. Iya, jadi kita ketemunya paling kalau bimbingan cuma 2 kali kita ketemu itu. Dan tanda tangan tuh. Pertemuan pertama ini ketika surat itu keluar, pertemuan kedua ketika mau ujian progres. Yang tanda tangan saya udah selesai. Yang terakhir menokosah. Jadi cuma 3 kali itu tanda tangan saya itu. Selebihnya online. Ini untuk yang jauh nggak ada solusi lain kah, Ustaz? Gimana solusi lain Kerendahan itu ya? hati, Aduh. Ustaz, kelapangan Soalnya hati mungkin, Ustaz. kalau dihitung-hitung Anda udah nggak ngekos di Jakarta masa cuma 3 kali minimal nengok kampus sulit kan. Cuma dibandingkan Anda ngekos di Jakarta, ya kan bayar uang kosan lagi, coba. Minimal nih lihat kampus, nah, masa Anda nggak lihat kampus? Biar tahu kampus gimana coba. Masa Saya hanya kampus saya hanya gini mewakili saja. isi hati Ya, dari kayak kemarin ada teman-teman juga yang ya. lain, Ustaz. Ada kasus-kasus kayak ada yang dia PNS di apa? PNS di Riau. Jadi dia titipkan ke temannya. Ah, nggak masalah. Dia titipkan ke temannya, baru saya tanda tangan. Nah, ada ya solusi itu ya. Dia titipkan ke temannya. Oke? Titipkan Ya ke pas temannya tuh ada mau ke solusinya Jakarta gitu. gitu, Ustaz. Hah? Titipkan temannya yang mau ke Jakarta atau temannya yang di Jakarta? Terserah, pokoknya yang mau jumpa sama saya lah. Ya, itu urusan Anda nih. Oh, Teman yang mau jumpa oke. sama saya gitu. Oke, berarti kalau gini, misalkan kami titipkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas nyerahin ke antum semua Iya. bukti untuk minta tanda tangan, boleh, Iya, Ustaz? boleh. Masalahnya ketua kelas Aman, saya mau, kan itu alhamdulillah, juga gitu kan. alhamdulillah. Pokoknya Kelar, Ustaz, dititipkan alhamdulillah. saya. Kayak gitu Mungkin ya. lewat paket kali ya. Silakan gitu. Oh, bisa berarti itu ada solusi untuk Iya. yang jauh. Kalau akhir pekan ada nggak Ustaz? Sabtu Minggu? Soalnya saya sekiranya Saya seminggu sekali ke kampus pasti itu. Cuma hari hari apa nggak Ustaz? tentu. Oh Cuma gitu. nggak tentu harinya.
Kayak besok saya ke kampus karena sekalian habis ngajar dari biasanya gini ya, saya ke kampus itu kan ngikutin UPN ya, karena kan saya ngajar sekarang dua kampus di UPN. Jadi kapan UPN ada, karena UPN nggak online kan, nggak kayak PTIK. Kapan UPN ada, pasti saya singgahnya di kampus dulu. Nah, gitu. Besok saya ada UPN mengajar, makanya saya singgah di kampus sampai sampai sore. Jadi Kalau ketemu untuk Ustaz, semester ini Pak, setiap hari Kamis. Untuk semester ini. Sabtu Minggu nggak ada berarti Ustaz. Nggak, untuk semester ini hari Kamis. Nggak tahu ya semester yang akan datang. Pokoknya seminggu sekali saya ada itu Mas. Untuk Kalau semester berarti ini hari untuk Kamis. janjian kayak gitu by WhatsApp ya Ustaz ya berarti? Lebih baik pakai WhatsApp saja. Tapi untuk semester ini sudah saya pastikan setiap Kamis saya ada itu di kampus. Untuk semester ini ya, setiap Kamis saya pasti ada di kampus tuh. Mungkin ke rumah kali Ustaz bisa ya di akhir pekan Sabtu Minggu kali ya. Terlalu jauh, rumah Oh saya jauh. terlalu jauh, Pak. Di Iya, mana Ustaz? kasihan juga. Saya di Tangerang kan kasihan, terlalu jauh. Tuh ada teman kita yang orang Tangerang. Boleh Terlalu nitip jauh itu. saya. Boleh Lagi nih. bukan Bali aman, Ustaz. Ya tapi kalau orang-orang sini janganlah dititip juga kan. Itu kalau yang kayak urgen, yang pulau jauh. Kalau misalnya orang sini ngapain dititip? Jumpa di kampus lah. Jumpa di kampus saja. Itu ya, oke, saya cukupkan lah ya. Silakan di closing statement Dari ketua kelas yang boleh. pemekalan. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Alhamdulillah untuk malam ini di ACC semuanya. Semoga malam-malam berikutnya tetap di ACC Revisi ya, semuanya. ACC dan revisi dulu Ya, jangan tapi ya. revisi ya, jangan lupa ya. Revisi ya. Kurang dan Hmm. lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Zakaria dan semua teman-teman. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi kita. Tinggal 3 pertemuan lagi ya. Foto dulu foto belum foto kita. Ya, oh ya, share betul betul ya. Ini dokumentasi sama saya ini. Betul betul. Harus itu wajib. Ya silakan. Sudah, Pak? Siapa yang foto ini? Udah belum? Ayo ya silakan. Langsung di-share ke grup ya. Udah saya foto tadi. Atau lagi? Tapi belum belum di-share di grup ini. Ya, siap Pak. Yuk, Belum foto ada lagi di grup. satu, dua, tiga. Ya, satu, Langsung dua, di-share ya. tiga. Langsung di-share Siap. sekarang. Sekarang ini serba digital. Jadi semuanya pun harus pakai digital, ini harus ada laporan, Pak. Udah masuk di grup. Wah. Belum ada. Ayo cepat. Oh, udah oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.